bukan karena jadi di situ saldo setelah disesuaikan berapa, terus habis itu baru dimasukkan laba rugi sama neraca. Nah, ini informasi neraca lajur itu penyusunan jurnal penyesuaian dari kolom penyesuaian sama penyusunan. Halo, hilang tak suaranya? Halo, halo. Oh, masih ada ya. Terus kalau laporan keuangan itu nanti akan mengacu ke situ. Nah, bisa di sini dari laporan keuangan yang disusun dari neraca lajur itu kan, kalau kita sudah bikin laba rugi tadi, kita sudah ada kolom laba rugi, berarti kita bisa bikin laporan laba rugi. Terus kalau laporan pengembangan ekuitas juga bisa nanti dari neraca akhir, sama bisa bikin neraca juga dari kolom neraca akhir. Nah, di sini silakan dibuka halaman 3.10 sampai 3.11. Sudah dibuka? Nah, di situ kan tadi yang pertama kan kolom daftar saldo ya toh. Terus yang kedua itu daftar yang penyesuaian dulu. Nah, semua transaksi di yang ada kita bikin jurnal penyesuaian itu dimasukkan di kolom penyesuaian. Andai kata misalnya tadi di daftar saldo awal itu contohnya nggak ada akun biaya depresiasi atau beban depresiasi, ya kita tambahkan sendiri di halaman 3.11. Bisa dilihat itu yang di bawah situ, yang beban depresiasi kan nggak ada di daftar saldo awal, itu kita tambahkan sendiri. Akumulasi depresiasi juga nggak ada kan di saldo awal, itu kita tambahkan sendiri. Jadi jangan bingung andai kata loh kok di daftar saldonya nggak ada ya akun ini ya, tapi kok ada di penyesuaian, gimana caranya? Ya kita tambahkan sendiri, kita tambahi sendiri akunnya, nggak apa-apa di situ. Paham ya? Tidak mau ditanyakan? Terus habis itu masuk ke daftar saldo penyesuaian, ya dikurangkan aja, kalau bertambah ya ditambahkan, kalau berkurang ya berkurang. Terus habis itu sesuai yang saya bilang tadi, kalau dia akun pendapatan dan beban dia akan masuk ke laba rugi, sedangkan kalau dia selain yang akun pendapatan dan beban dia akan masuk ke kolom neraca. Paham mbak, mas, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Halo, halo. Vlog. Sudah, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Jadi jangan lupa kita sudah belajar neraca lajur atau neraca 10 kolom. Nah, ini sekarang kita akan lanjutkan ke penutupan buku. Kenapa Mbak Sumarti? Yang lain masih ada suaranya toh? Masih dengar suara saya kan? Sudah. Sekarang saya lanjutkan ke penutupan buku ya. Ini juga tolong diingat-ingat. Nah, ini siklus akuntansi. Ini tolong jangan lupa siklus akuntansi.
ini ya Mbak. Jadi di sini ini kan sudah Mbak sama Mas lakukan ya toh. Jadi harus diingat-ingat. Pertama itu adanya transaksi ya kan. Oke, silakan Mbak. Mau tanya apa? Iya, enggak apa-apa Mbak Sumartin. Halo, Mbak Evi. Saya lanjutkan dulu ya, Mbak Evi silakan diketik. Ya, jadi awal dari siklus akuntansi itu kan adanya transaksi. Nah, setelah ada transaksi kan kita catat di jurnal, ya kan? Setiap kali ada transaksi, mau transaksi pembelian atau penjualan atau penanaman modal, semua kan dicatat. Nah, di situ jadi habis transaksi itu dicatat dalam bentuk jurnal itu. Nah, dari jurnal dia akan dikelompokkan ke buku besar kan, dimasukkan ke buku besar yang dikelompokkan ke akun-akun. Nah, kumpulan akun kan buku besar. Jadi habis jurnal itu masuk ke buku besar. Bentar, ini pertanyaan Mbak Evi. Biasanya kan nama akun diurut dari nomornya. Apabila pada Najwa ada tambahan akun, sedang tambahan akun tersebut di kelompok aktiva. Biasanya ditaruh di bawah itu supaya supaya tahu kalau dia nggak ada di daftar saldo awal Mbak, makanya ditaruh bawah. Biasanya kayak gitu, ditambahkannya di bawah. Walaupun memang harusnya kan urutannya sesuai aktiva dulu, terus baru apa sesuai yang daftar saldo awal. Cuman biasanya kalau di neraca lajur itu untuk biar tahu bahwa kalau dia nggak ada di saldo awal itu ditambahkan di bawahnya. Paham ya Mbak Evi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Kan tadi habis transaksi ada jurnal. Habis jurnal kan buku besar. Nah, buku besar tadi kan saldo akhir dari semua akun-akun di buku besar itu kan dimasukkan ke daftar saldo. Ingat di neraca lajur yang pertama. Ya kan, daftar saldo. Habis itu ada jurnal penyesuaian, ada transaksi-transaksi yang harus disesuaikan atau akun-akun yang harus disesuaikan. Makanya masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu bukan buku besar ya, tapi daftar saldo yang telah disesuaikan. Jadi setelah jurnal penyesuaian itu ada daftar saldo yang telah disesuaikan. Nah, dari daftar saldo yang telah disesuaikan itu kita bisa bikin laporan keuangan tadi yang terdiri dari laba rugi, neraca, atau perubahan modal atau arus kas. Paham ya? Jadi ada 7 tahapan dari siklus akuntansi. Apa aja tadi 7 siklus akuntansi? Susunannya apa aja? Halo. Susunannya apa aja, Mbak? Mas? Siklus akuntansi. Kan ada 7, itu apa aja?